Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adikku, hari ini di bulan Ramadan kita masih berpuasa. Dan masih tersisa hari-hari di bulan Ramadan ini. Dan masih banyak orang yang semangat berpuasa, semangat sholat malam. Tapi juga tidak sedikit yang sudah mulai lemah, mulai tidak semangat. Karena itu Abu Luqman ingin bercerita tentang sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang sangat bersemangat ibadah, sehingga semoga adik-adik menjadi lebih bersemangat ibadah, mencontoh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Nah, adik-adik, Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat cilik Rasulullah SAW. Ia masuk Islam di kota Madinah ketika Rasulullah SAW telah lama hijrah, padahal ia orang Mekah. Kenapa ia tidak masuk Islam di Mekah? Karena masih kecil. Dan ayahnya juga membenci Islam. Tetapi ketika Rasulullah SAW telah berada di Madinah kurang lebih di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah, Abdullah bin Amr bin As masuk Islam. Bahkan kemudian ayahnya menyusul juga masuk Islam. Artinya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu duluan masuk Islam dibanding ayahnya. Ternyata Abdullah bin Amr bin As walaupun hanya kurang lebih 2 atau 3 tahun masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah, setelah itu Rasulullah wafat. Tetapi ketika masuk Islam, sahabat cilik Rasulullah SAW ini memberikan contoh dalam semangat beribadah. Bahkan saking bersemangatnya dalam beribadah, sampai-sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW menasehati Abdullah bin Amr bin As agar jangan terlalu rajin dalam beribadah. Terlalu rajin. Rajin bagus, terlalu terlalu jadi lebih jelek. Karena terlalu itu artinya berlebihan. Loh, kenapa Abu Luqman? Walaupun baru masuk Islam, tetapi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat cilik Rasulullah ini, ingin menyusul orang-orang yang udah lebih dulu masuk Islam. Karena itu dia rajin berpuasa, bahkan dia juga rajin sholat malam. Bahkan ia menghafalkan Al-Quran sampai hafal seluruhnya. Masya Allah, padahal baru masuk Islam. Maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, setiap malam dia sholat. Tiap malam dia sholat malam. Dia tidak tidur dan dia membaca Al-Quran dalam sholatnya. Bahkan saking semangatnya, dia bisa selesaikan Al-Quran dalam 1 hari dibaca semuanya. Al-Quran 30 juz dia selesaikan dalam 1 hari. Siang harinya ia berpuasa. Abdullah bin Amr bin As berpuasa. Tiap hari ia berpuasa. Sehingga ibadahnya ini membuat ayahnya yang juga sudah masuk Islam jadi khawatir. Ayahnya yang baru masuk Islam khawatir melihat anaknya beribadah seperti itu. Ia takut anaknya mati. Malam tidak tidur sholat. Bahkan menyelesaikan Al-Quran dalam 1 hari aja. Siang-siangnya berpuasa.
Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As diadukan kepada Rasulullah SAW. Diadukan bukan karena malas, bukan karena bolos, bukan karena melawan orang tua, bukan. Tetapi diadukan karena terlalu semangat ibadah. Karena tiap hari sholat malam sampai menyelesaikan Al-Quran, dibaca semuanya. Tiap hari puasa, makanya diadukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As memberikan nasihat. Nasihatnya supaya Abdullah bin Amr bin As berpuasa cukup 3 hari dalam setiap bulannya. 3 hari dalam setiap bulan. Yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa pertengahan bulan ada 3 hari. Tapi Abdullah bin Amr bin As meminta kepada Rasulullah tambahan. Dia merasa masih kuat untuk berpuasa lebih daripada 3 hari dalam sebulan. Maka akhirnya Rasulullah menyarankan puasa cukup 2 hari dalam setiap minggu. Puasa Senin Kamis. Tapi Abdullah bin Amr bin As masih semangat, masih minta lagi. Dia masih kuat. Dia minta tambahan lagi. Maka Rasulullah SAW lalu memberikan kepada Abdullah bin Amr bin As penjelasan puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Dan itulah yang paling banyak. Enggak boleh puasa tiap hari ternyata. Maka Abdullah bin Amr bin As akhirnya puasa Daud. Dan ia baru bisa puasa tiap hari kapan? Di bulan Ramadan. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Abdullah bin Amr bin As. Bisa berpuasa 1 bulan penuh. Tiap hari. Artinya Abdullah bin Amr bin As puasanya bukan cuma di bulan Ramadan aja. Dan puasanya tiap hari di luar bulan Ramadan. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW. Adik-adik, kita harus melihat semangatnya Abdullah bin Amr bin As untuk berpuasa. Sahabat ciliknya Rasulullah SAW. Walaupun masih kecil, ia begitu semangat dalam beribadah. Nah, kita sekarang di bulan Ramadan, jangan sampai kita tidak semangat. Harus bersemangat. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bersemangat dalam beribadah. Terutama dalam berpuasa. Ternyata juga dalam membaca Al-Quran, Nabi SAW mengingatkan Abdullah bin Amr bin As. Diingatkan kalau ingin menyelesaikan Al-Quran, cukup 1 bulan 1 kali. Artinya 1 hari 1 juz. Sehingga 1 bulan ketika 30 hari, 30 juz selesai Al-Quran dibaca. Tapi ternyata Abdullah bin Amr bin As juga minta tambahan, masih kuat. Maka Nabi SAW lalu memberikan tiap 10 hari selesai baca Quran. Artinya sehari 3 juz. Abdullah bin Amr bin As masih kuat minta tambahan lagi. Akhirnya tiap 3 hari selesai membaca Al-Quran. Artinya 1 hari 10 juz. Dan itulah yang paling banyak. Tapi kalau ingin baca Al-Quran sehari bisa. Sampai selesai boleh. Kapan? Di bulan Ramadan. Bulan yang sedang kita lewati ini. Maka Abdullah bin Amr bin As menyelesaikan Al-Quran tiap 3 hari. Tapi di bulan Ramadan boleh tiap hari baca Quran sampai selesai. Kalau adik-adik tanya, bisa memang Kak Abu Lukman? Bisa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga di bulan Ramadan sehari diriwayatkan sampai 2 kali hatam Quran. Malam sekali, siang sekali. Imam Qatadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tiap harinya selesai membaca Al-Quran 30 juz. Dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca cuma dalam 1 hari. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran.
Nah, kita sedang berada di bulan Ramadan. Sudah sepertiga kita lewati. Sudahkah kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kita? Sudahkah kita puasa dan sholat malam, sholat tarawih tidak terputus? Kalau sudah, alhamdulillah. Tinggal dipertahankan bacaan Al-Qurannya, tinggal dipertahankan puasanya, sholat malamnya sampai akhir Ramadan. Tapi kalau ada yang belum, misalnya baca Qurannya belum selesai 30 juz, ayo semangat. Minimal sekali kita selesaikan di bulan Ramadan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Sholat malam juga jangan sampai terputus. Karena puasa dan sholat malam di bulan Ramadan pahalanya begitu besar. Bahkan bukan cuma pahala, diampuni dosa. Dan artinya mendapatkan rahmat dan surga. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa, yang sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau diampuni dosa, berarti mendapatkan rahmat Allah. Kalau dosa sudah diampuni oleh Allah, itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Maka yuk kita contoh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kita contoh beliau dalam semangat ibadahnya, berpuasa tiap hari, sholat malam tiap hari, membaca Al-Quran yang banyak, kalau bisa dikhatamkan tiap hari di bulan Ramadan. Di bulannya puasa, di bulannya sholat malam, dan di bulannya Al-Quran. Adik-adik, ini saja kisah dari Kak Abu Lukman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.